Salam JDIH. Sobat JDIH, kembali bertemu dengan saya Lydia. Kali ini dalam podcast JDIH KPU Provinsi Sumatera Barat. Dan dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang tahapan kampanye untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat tahun 2020. Nah, untuk topik ini kita sudah menghadirkan Bapak Gabriel Daulay. Beliau merupakan Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Sumatera Barat. Baik, selamat sore Pak Gabriel. Selamat sore Bu Lydia. Oke. Dalam pemilihan tahun 2020, kali ini kita sudah memasuki tahapan kampanye untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, serta bupati, wakil bupati, wali kota, dan juga wakil wali kota. Nah, Pak Gabriel, untuk tahapan kampanye ini, produk hukum apa yang mengatur tahapan ini, Pak? Ya, untuk pelaksanaan kampanye pemilihan 2020 itu diatur di PKPU 4 2017 dan juga perubahannya PKPU 11 tahun 2020. Selain itu juga untuk penerapan protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian COVID-19 dalam pelaksanaan kampanye juga diatur di PKPU 6 tahun 2020, PKPU 10 dan juga PKPU 13 tahun 2020. Oke, jadi sudah disiapkan oleh KPU ya Pak, seperangkat aturan Sudah tentang lengkap. kampanye. Oke. Nah, tapi sebelum kita bicara lebih jauh tentang tahapan kampanye, mungkin Sobat JDH pengen tahu yang dimaksud dengan kampanye itu sendiri apa? Iya, kampanye itu kan sebetulnya penyampaian visi misi dan program oleh pasangan calon, baik itu pasangan calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota kepada masyarakat khususnya yang berstatus sebagai pemilih. Oke. Jadi ada di situ ada unsur ajakan dan Iya, ada unsur penyampaian visi misi dan program, ada unsur ajakan, ada unsur meyakinkan pemilih agar memilih kandidat tersebut. oke, baik. Nah, tadi Pak Gabriel juga sudah menyebutkan ya seperangkat aturan yang disiapkan oleh KPU. Dan untuk kampanye ini yang terbaru itu adalah PKPU nomor 11 tahun 2020. Kira-kira apa yang membedakan PKPU 11 ini dengan PKPU sebelumnya, yaitu yang nomor 4 tahun 2017, Pak? Apa saja yang diatur dalam PKPU 11 ini? Di PKPU 11 itu ada beberapa bentuk kegiatan kampanye yang sebelumnya tidak ada di PKPU 4. Salah satunya adalah bentuk kampanye kegiatan lain, Oke. di mana sebelumnya tidak diatur ada kampanye di media sosial dan media daring. Kemudian di PKPU 11 itu diatur bahwa setiap pasangan calon dan atau tim kampanye itu dapat berkampanye di media sosial maupun media daring. Kemudian untuk penyebaran bahan kampanye dan alat peraga kampanye, khusus alat peraga, untuk alat peraga kampanye yang dapat diproduksi sendiri oleh pasangan calon itu jumlahnya bertambah dari sebelumnya 150% dari jumlah maksimal yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan KPU. Kemudian di PKPU 11 2020 itu dinaikkan menjadi 200%. Oh, Karena situasi dan pandemi Covid, regulasi mendorong pasangan calon untuk mengoptimalkan pemanfaatan bahan kampanye dan alat peraga kampanye, di samping juga mengoptimalkan kampanye melalui media daring dan media sosial. oke, jadi ini salah satu bentuk KPU untuk menyikapi kondisi pandemi juga ya Pak ya. Dan mungkin beberapa waktu yang lalu publik kita sempat heboh juga diskusinya tentang bentuk-bentuk kampanye yang selama ini mungkin sudah sering dilakukan oleh pasangan calon, salah satunya mungkin melalui konser musik. Nah, apakah konser musik ataupun bentuk-bentuk pertemuan seperti itu masih diizinkan atau ada metode-metode kampanye lain yang diatur oleh peraturan ini, Pak? Tentu regulasi kita menyesuaikan dengan situasi dan kondisi hari ini, di mana kita masih dalam situasi dan kondisi pandemi Covid, maka
ada sejumlah kegiatan kampanye yang tidak diperbolehkan, khususnya kegiatan kampanye dalam bentuk lain, diantaranya rapat umum, kegiatan olahraga, kegiatan kebudayaan, kegiatan perlombaan, dan juga peringatan hari ulang tahun partai politik. Kalau itu akan digunakan sebagai media kampanye, ini dilakukan oleh KPU untuk menghindari kerumunan. Karena itu KPU mendorong pasangan calon itu mengoptimalkan pemanfaatan kampanye melalui media daring dan media sosial. Jadi semua bentuk kampanye kegiatan lain yang berpotensi menimbulkan kerumunan itu sudah tutup buku, tidak boleh lagi dilakukan oleh pasangan calon. Tapi apakah itu berarti benar-benar tidak boleh ada tatap muka sama sekali, Pak, yang dilakukan oleh pasangan calon? Tatap muka tetap boleh, dan itu bentuknya pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog. Dan pelaksanaannya dari sisi jumlah peserta dibatasi maksimal 50 orang. Kemudian harus dilakukan di dalam gedung atau di dalam ruangan. Jadi kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog hari ini pemaknaan dan implementasinya menjadi sama. Kalau dalam pemilihan sebelumnya, kalau kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas itu kan di dalam ruangan dan jumlahnya dibatasi. Untuk tingkat provinsi maksimal 2.000 orang. Untuk tingkat kabupaten kota maksimal 1.000 orang. Dalam situasi dan kondisi pandemi Covid, pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka atau dialog itu semuanya harus dalam ruangan. Dan maksimal pesertanya 50 orang. Dan dalam pelaksanaan kampanye tersebut harus dipastikan penerapan protokol kesehatannya berjalan. Ada pengecekan suhu tubuh bagi peserta yang akan mengikuti kegiatan kampanye. Ada hand sanitizer dan sarana sanitasi lainnya yang disediakan di lokasi atau di gedung atau ruangan tempat kampanye. Harus dipastikan peserta kampanye itu menjaga jarak sekurang-kurangnya 1 meter dan menggunakan masker. Jadi kalau dulu pertemuan tatap muka atau dialog itu selain dalam ruangan, boleh juga di luar ruangan dalam bentuk kunjungan ke pasar, kunjungan ke komunitas, kunjungan ke masyarakat, hari ini tidak dibolehkan lagi. Jadi pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog itu semuanya kalau terpaksa harus dilakukan secara langsung, maka harus dilakukan di dalam ruangan atau gedung dan maksimal pesertanya 50 orang dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID yang ketat. Oke, tentunya ini sudah diambil langkah ini oleh KPU untuk supaya pemilih kita juga aman ya Pak ya. Memang mungkin resikonya mungkin ya kampanye tidak akan semeriah pemilihan-pemilihan sebelumnya, tapi pastinya kita semua menginginkan keselamatan masyarakat pemilih kita juga. Sebetulnya kalau kita bilang tidak meriah itu bagi pemilih era kolonial. Karena kalau bagi pemilih era kolonial, kemeriahan itu masih dimaknai kemeriahan di ruang-ruang publik secara fisik. Tetapi hari ini kemeriahan dan kegembiraan itu tidak lagi diselebrasikan di ruang-ruang publik, justru kemeriahan itu diselebrasikan di media sosial dan media daring. Dan semestinya pasangan calon dan tim kampanye bisa menangkap peluang itu. Karena kalau kita melihat dari struktur pemilih, dari 3,69 juta pemilih yang kita tetapkan berdasarkan data DPS sebelumnya, hampir 1 juta pemilih itu adalah pemilih pemula dan pemilih muda yang rentang usianya di antara 17 sampai 30 tahun. Dan umumnya mereka ini adalah generasi milenial dan post milenial yang mengakses informasi dari media sosial dan media daring. Mereka ini adalah orang-orang yang sehari-harinya tidak bisa lepas dari gadget dan hidupnya mengakses informasi, berkomunitas, berinteraksi dari hari ke hari dengan menggunakan media sosial. Tapi sayangnya dari STTP yang kita terima, tembusan dari kepolisian, 4 pasangan calon gubernur ini kita cermati masih
mengutamakan kampanye dalam bentuk tatap muka. Oke, masih konvensional. Masih konvensional. Sementara PKPU kita itu justru mendorong pasangan calon dan tim kampanye untuk mengubah paradigma pelaksanaan kampanye dari yang dulu konvensional, yang dulu mungkin kolonial, ke kampanye digital yang sesuai dengan kebutuhan generasi milenial dan struktur pemilih kita hari ini. Jadi pasangan calon ditantang untuk kreatif ya, menggunakan media sosial. Oke, kita tunggu gebrakan mereka ya Pak ya untuk menggunakan fasilitas media sosial. Nah, selain mendorong media sosial, tadi juga Pak Gabriel menyebutkan bahwa untuk alat peraga kampanye ya dan bahan kampanye itu jumlahnya meningkat juga dari pemilihan sebelumnya. Nah, apakah itu nanti akan difasilitasi juga oleh KPU untuk pengadaannya, Pak? Ya, untuk bahan kampanye dan alat peraga kampanye itu ada yang difasilitasi oleh KPU, tentu sesuai dengan ketersediaan anggaran yang ada di KPU. Untuk bahan kampanye ada brosur, poster, leaflet, pamflet, dan jumlah untuk setiap itemnya itu maksimal sesuai dengan jumlah kepala keluarga. Dan untuk alat peraga kampanye itu ada bentuknya billboard atau videotron, ada baliho, ada umbul-umbul, dan ada spanduk. Selain yang difasilitasi oleh KPU, pasangan calon juga dapat melakukan secara mandiri. Untuk bahan kampanye maksimal 100% dari jumlah KK, kemudian untuk alat peraga kampanye maksimal 200% dari jumlah maksimal yang ditentukan dalam aturan. Jadi ini salah satu upaya KPU agar masyarakat itu mendapatkan informasi terkait dengan kandidat melalui bahan kampanye dan alat peraga kampanye, baik yang difasilitasi oleh KPU maupun juga yang diproduksi secara mandiri oleh pasangan calon. Oke. Nah, apakah juga KPU mengatur apa saja yang boleh dicantumkan atau dimuat oleh pasangan calon dalam bahan kampanye dan alat peraga kampanye ini? Tentu itu diatur secara ketat dalam peraturan KPU bahwa desain dan materi yang diatur dalam alat peraga dan juga bahan kampanye itu sudah secara limitatif ditentukan dalam peraturan KPU nomor 4 tahun 2017 dan peraturan KPU nomor 11 tahun 2020. Yang boleh ditampilkan itu hanya nama, nomor urut, foto pasangan calon, kemudian tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik pengusul pasangan calon, dan juga foto pengurus partai politik pengusul atau gabungan partai politik pengusul pasangan calon. Di luar itu tidak boleh, karena sudah diatur secara limitatif dalam aturan. Termasuk juga tidak boleh menampilkan foto presiden dan wakil presiden. Jadi materi yang tidak ada hubungannya dengan yang sudah diatur dalam ketentuan peraturan KPU nomor 4 tahun 2017 dan peraturan KPU nomor 11 tahun 2020, maka tidak boleh dimuat dalam alat peraga kampanye maupun bahan kampanye. Baik, sudah sangat komplit ya peraturan KPU mengatur tentang kampanye ini. Nah, dari demikian banyak aturan yang sudah dibuat, apa harapan dari KPU Provinsi Sumatera Barat terhadap tahapan kampanye yang sedang berjalan ini, Pak? Kita berharap semua pasangan calon, tim kampanye, dan juga relawan betul-betul mengikuti aturan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan KPU. Karena tantangan kita hari ini tidak hanya untuk mengajak dan memotivasi pemilih datang ke TPS, tetapi juga memastikan semua tahapan pemilihan ini, termasuk juga kampanye yang salah satu titik rawan terjadinya kerumunan, untuk betul-betul taat dengan aturan yang sudah kita tetapkan. Sedapat mungkin hindari pertemuan tatap muka, karena itu berpotensi menjadi salah satu media penyebaran COVID-19. Utamakan sosialisasi atau kampanye melalui media sosial dan media daring. Dan hari ini kita mesti paham juga bahwa struktur pemilih kita adalah mereka yang usianya 17 sampai 30 tahun. Mereka yang masuk generasi milenial dan post milenial yang sehari-harinya mengakses informasi lewat media sosial dan media daring. Dan
Kalau pertemuan terbatas itu secara tatap muka jumlahnya dibatasi 50 orang, kalau media sosial dan media daring itu tidak ada batasan. Ya. Jadi lebih efektif dan lebih efisien kalau pasangan calon itu memanfaatkan media daring, karena tergantung kapasitas dari meeting online-nya, apakah 100, 200 dan seterusnya. Jadi akan lebih optimal, lebih efektif, lebih efisien kalau pasangan calon ini memanfaatkan media daring. Karena itu kita mendorong pasangan calon dan tim kampanye untuk mampu melakukan perubahan, harus move on mereka dari cara-cara yang konvensional ke cara-cara yang kekinian, mengikuti tren perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Baik, ini tentunya tantangan dari Pak Gabriel ya untuk pasangan calon kita. Dan sudah lengkap sekali tadi kita berbincang tentang kampanye ini. Semoga nanti Sobat JDIH jadi lebih well informed tentang tahapan kampanye, lebih paham. Dan demikian saja, terima kasih Pak Gabriel atas kesempatan berbincang-bincangnya sore hari ini. Dan Sobat JDIH, sampai jumpa lagi nanti di podcast-podcast berikutnya. Salam JDIH. Nagari kita buktikan di TPS bersama-sama. Pilih